literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Gantra. Gerakan literasi alami membuka cakrawala dunia. Yes, yes. Salam literasi. Salam literasi. Gentra. Gerakan literasi alami membuka cakrawala dunia. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Intan Dati Aleni dari kelas 8 C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Suster Misterius, penerbit dari Mizan. Review yang saya buat kali ini adalah Rizwan. Malam hari dan pagi hari, dan Zira sakit. Bu, Yasmin, Viola, Mama, Suster Darina, Mbak Safina, dan yang Ibu. Ada seorang adik kecil yang dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh seorang kakak. Tetapi kakak tersebut heran terhadap salah satu suster yang selalu bolak-balik ke kamarnya. Why? Suster itu ingin menculik adik kecil tersebut dan menyamar sebagai Suster Mina Rahmawati. Lebih tepatnya, suster yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh, tertangkap sudah pada akhirnya. Dengan bukti perekam suara yang didapatkan oleh kakaknya, ia pun divonis pidana selama 5 tahun setelah mengalami sidang berkali-kali. Hikmah dari cerita tersebut adalah kejahatan apapun yang kau lakukan mesti kau sembunyikan. Yakinlah pada suatu saat akan terkuak atau terbongkar. Jadi jangan pernah mempunyai niat jahat apapun dimanapun dan terhadap siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali karena memaparkan reviewnya dan bagus buat ceritanya. Menarik ya, jangan pernah berbuat jahat karena sekecil apapun akan terbongkar. Oke, silakan bertanya. Ya Rizky, Rizky. alasan membaca buku tersebut. Karena di dalam buku tersebut banyak mengajarkan saya betapa tidak bolehnya kita berbuat kejahatan, bahkan berniatnya pun tidak boleh. Oke. Kenapa? Intan itu nanya deh. Dari buku itu kejahatannya, contohnya apa sih? Tadi Yang membaca sama Intan. Apa sih kejahatannya? karena suster tersebut berniat untuk menculik adik Yasmin. Adik Yasmin Oh, dikemanakan tuh? mau dijual. Oh my god. Ya, mau dijual. Ini human ya. Oke, nah itu. Oke, kaum Adam bertanya. Akin. Ayo. Akin. Wah, dengan hati. Saya nanya tina hati. Buka hati maksud ya. Jadi jerawat. Yang jerawat siapa? Ayo Mitra, kamu mau bertanya? Sok, bertanya. Ibu udah, Upi udah. Kamu udah udah. pakai jerawatan. Judulnya apa Intan? Suster misterius. Suster misterius, suster kesot ya. Suster misterius. Ayo, yang lagi. Ayo, Tirza, terima ya kita punya pertanyaan. Apa aja, no? Hah? Berapa halaman Anita? Berapa halaman? Sekitar seratusan lebih katanya. 100. Apa lagi? Tuh, Apa yang apa tadi? lagi? Sudah beres bacanya? Jadi misterius. Mau nggak? Hal apa yang membuat suster itu menjadi misterius? Saya lagi bernama Suster Mina Rahmawati. Oh, Dan jadi Suster Mina Rahmawati tersebut sudah meninggal 2 bulan yang lalu. menyamar ya? Iya. Menyamar sebagai orang yang sudah meninggal. Iya. Padahal dia teh siapa? Padahal Nama aslinya siapa?
berbarina. Marina. Tadi Marina dengan motif untuk menculik anak. Pasti itu orang Jawa Marina kan? Marina. Oke, cukup kita. Oke, terima kasih. Hebat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Beriman. Saya dari kelas 8D. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Guruku Maafkan Aku. Yang menerbitkan buku ini ialah Condong Press. Isi dari literasi. Itu, Pak. Semangat yang putra. Salam literasi. Salam literasi. Gerak. Gerakan literasi alami. Bukan terkenal dunia. Yes. Allah. Isi judul yang saya baca kali ini adalah alasan saya membaca buku ini karena saya ingin mengetahui tentang bagaimana caranya kita untuk meminta maaf kepada guru. Isi dari buku ini yang saya baca ini adalah menceritakan tentang satu kisah yang bernama Muhammad Ihsanul Kamal yang disebut dengan Kang Kamal. Dia sewaktu kelas 12 MIPA dia sering bolos dan kelasnya sering jarang masuk. Terus akhirnya gurunya marah gara-gara perlakuan anak muridnya itu. Sewaktu-waktu anak muridnya itu cuman masuk 6 orang sampai 10 orang. Lalu gurunya itu marah sehingga anak muridnya itu dipanggil ke ruang bimbingan konseling. Di sana Kang Kamal diberikan amanat oleh bimbingan konseling agar menaati peraturan dan selalu disiplin untuk masuk sekolah karena dia sebentar lagi akan keluar dari sekolah. Hikmah yang saya ambil dari buku ini adalah janganlah kalian meremehkan guru karena guru adalah tonggak masa depan bangsa. Sekali kamu menyakitinya, kamu tengah menghancurkan dirimu dan masa depanmu dan bangsa kamu. Ada yang diputar? Ada. Itu ya bertanya ya. Tadi kan mungkin dialamin pasti pernah yang namanya melanggar aturan sekolah atau pernah bertentangan dengan bapak ibu guru. Nah kira-kira hal yang bertentangan itu tentang apa? Yang pernah Fahri lakukan bukan cuma Fahri. Waktu itu saya pernah nggak masuk di pas pelajaran ibu. Mainan nanya. Terus apa yang Fahri lakukan ketika bertentangan dengan aturan tersebut? Waktu itu sedang ada di kebun, sedang ngobrol. Pas waktu pelajaran ibu saya nggak masuk karena saya agak malas-malas gitu. Oh, jadi sengaja. Iya, ya waktu itu pas bulan suci Ramadan saya masuk cuma beberapa kali pas pelajaran ibu. Gara-gara agak males sama gak kuat ya. Kapuan dong, Apa tunuk Dulu lulus? ya. Ada penyesalan nggak dalam diri Ada. Manfaat atau yang kamu rasakan setelah bergabung literasi? Kecil sekali yang kamu dapatkan. Saya setelah bergabung di dalam literasi ini, saya lebih banyak membaca buku. Terus alhamdulillah saya waktu pas kelas 7 semester 1 ranking 6, tapi pas kemarin semester 2 ranking 4 jadi ranking 4.
Dukanya. Derita. Sedihnya Sedihnya apa? Terlalu capek, banyak tugas. Ditambah tugas sekolah, terus tugas pesantren, terus hafalan. Jadi beban kah di literasi? Agak enggak sih, enggak dijalani itu sihnya dijalani. Ayo bertanya. Rizky mau bertanya. yang dilakukan kamu untuk berperilaku disiplin. Misalnya saya harus bisa membagi waktu gitu. Misalnya dulu saya ada masuk jadwal sekolah, terus saya di pesantren ngaji sampai jam gitu ya. Aduh, gimana caranya gimana caranya biar bisa ngebagiin waktu nih untuk bisa masuk sekolah, bisa apalagi juga bisa nambah tuh. Nah, di situ saya berpikir nih, gimana kalau saya usahanya jadi ini aja, saya mandi dulu, terus makanan saya kalau makan nanti saja saya dimakannya di kelas, kata gitu. Ambil dari miskin biar agak telat gitu. Bisa saya biar agak telat. Jadi setiap pelajaran tahfiz hampir setiap itu telat. Hampir setiap hari. Kenapa? Ya gara-gara kan sekarang saya itu harus uji tes itu satu juz. Jadi agak telat pulang jam 5:30 lebih 10, 5:30 lebih 7 menit sampai 7 menit. Kalan Hakim, insya Allah. Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Putri mas. Literasi. Salam literasi. Gentra. Gerakan literasi amin. Bukan cakrawala dunia. Yes. Perkenalkan, saya Jinta Rahmat Rizal. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Perpisahan Ini. Penerbit dari buku ini adalah Darul Rizal. Wen, panjang hari, Wen di rumah dan di sekolah. Bu, Laksita, Mama, Ayah, guru dan teman-teman Laksita. Wan, menceritakan seorang anak yang bernama Laksita yang akan melaksanakan foto tahunan bersama semua teman-temannya. Laksita dan teman-teman yang lainnya sangat merindukan satu sama lain karena mereka semua jarang bertemu dikarenakan sekolah libur karena adanya COVID-19. Baik, mereka semua jarang sekali bertemu satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menekan bagi banyak orang, diantaranya yaitu sekolahan ditutup dan melaksanakan daring. Upaya ini dilakukan atau dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Hikmah yang bisa saya ambil adalah kita harus terus saling menyayangi dengan teman kita, maupun mereka baik atau buruk kepada kita. Janganlah kita bertengkar dengan teman-teman kita. Jangan sampai jika tiba waktunya berpisah, kita menyesali perbuatan buruk kita kepada mereka. Ingat, teman terbaik sulit ditemukan, berat ditinggalkan, dan mustahil dilupakan. Kalau ada yang mau bertanya, Jadi bukunya apa? Perpisahan ini. Nanti so. Itu spesifik perpisahan apa? Di sekolah perpisahan. Oh, antar teman. kita tadi kan sempat di singgung masalah dari menurut kita sendiri pembelajaran di sekolah apakah senang daring apa tatap muka, terus kelebihan dari daring dan tatap muka itu sendiri menurut kita lebih baik tatap muka. Alasannya Banyak tugas. banyak tugas. Jadi kalau menerapkan ke Al-Qurannya sendiri juga dia lebih paham gitu. Jadi lebih paham. Oke. Iya ya Lid. Alasan membaca buku tersebut. Karena buku ini dan alasan saya membaca buku ini
karena tertarik dengan judulnya dan ingin mengetahui isi dari cerita tersebut. Ada lagi? Intan, pertanyaan. Bagaimana cara menentukan teman baik, teman terbaik? Saling tahu kesehariannya, Melihat kesehariannya, dan apa lagi? Teman yang baik apa sih menurut orangnya? cinta, Cinta. teman yang selalu ada ketika kita membutuhkannya. Kita membutuhkannya ya. A friend in need is a friend in need. Teman yang dibutuhkan ketika kita membutuhkan dia. Oke. Yang putranya, Firza mau bertanya? Ada di sana. Sama Semail saja. Sama hanya membalasnya dengan senyum. Senyuman. Sudah cukup? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Gerakan. Gerakan literasi alami buku baca kawalan dunia. Yes, 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 yes. Kita Hakim sama Firza ya. Hah? Firza deh, Firza. Hakim yang terakhir di dong. Firza dulu. Tepuk tangan buat Firza. Yeay. Anaknya Paufi. Anaknya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Bahkan literasi alami buku sekolah. Yes, yes, yes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Ardiansyah. Saya dari kelas 89F. Kali ini saya akan review buku tentang fikih gaul. Alasan saya membaca Tentang apa? fikih gaul. Fikih gaul. Alasan saya membaca buku ini karena saya ingin mengetahui lebih tepat apa saja masalah-masalah pada remaja pada zaman sekarang. Salah satunya saya akan isi dari buku ini adalah salah satunya saya akan membaca tentang bab tato. Sejarah tato adalah tato. Dulu pemerintah kita memperlakukan Petrus menembakkan misterius pada zaman 1980. Pemerintah itu yang snipernya mengarah kepada orang yang jahat. Patokan sniper itu adalah yang orang yang bertato. Itu adalah sejarahnya. Dalam buku yang dikarang oleh yang bernama Dr. Yusuf Al-Qadaru, dalam bukunya itu yang Al-Halal wal Haram, diceritakan bahwa terdapat dua penyebab yang dapat Islam Sampai tarik nafas. Islam itu mengharamkan tato karena ada dalam buku Al-Halal wal Haram yang dikarang oleh Imam Yusuf Al-Qadaru. Yang pertama, tato itu dapat menyebabkan kulit kita rusak karena cara menggunakan tato adalah dengan memahat-mahat kulit kita. Yang kedua, dapat menyebabkan pamer karena kita ingin dilihat dengan cara menggunakan tato itu. Hikmah yang dapat diambil adalah janganlah kita bertato karena Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita dan laki-laki yang menato dan yang minta ditato tubuhnya dan yang mengikir giginya dan yang minta dikir giginya di surat Muslim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky Gaul. Oke Mama. Oke Pandu kita. Sangat berkaitan dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak orang atau generasi muda yang bertato ya, karena di YouTube Merasa atau gaya public figure di YouTube ya, panutan kalian banyak yang bertato ya. Merasa gagah gitu ya. Ya, banyak yang bertato, terus ada juga yang mengikir giginya ya. Jadi giginya teh anu tadina tebal, jadi si giginya teh dipercantik jadi seperti gigi kelinci ya, giginya teh mirip kelinci, anu tadina teh rapi jadi rapi dikikir. Itu teh sebenarnya emang nggak usah, nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi kalau dipakai kawat mah saya kurang tahu. Tapi ya teh dia bagus pisannya, judulnya, bahasannya juga bagus.
selain tato dan gigi, masalah gigi, apalagi? banyak yang sama PD Berarti apa? PD sama PD percaya diri. Percaya diri. Semua boleh. Bukan ada yang dibahasnya juga di sini. Coba deh ungkapin deh, kumaha PD. Si ibu selalu percaya diri, jadi kita sombong bu. Aku Oke ibu. Kenapa sih percaya diri? Dan PD beda dengan nekat gitu. Kumaha. Ya ilmu Firza. Gimana coba? Yang beda tuh yang lain. Hah? Percaya diri nggak? Percaya diri mah. Aku kumaha. Jadi percaya diri itu akan timbul ketika kita sudah menguasai sesuatu. Jadi ujungnya sombong. Bisa Tapi dosa kan? tapi tapi kalau percaya diri itu kalau berlebihan itu bisa Iya, jadi sombong atau tidak baik. Confidence. Itu namanya bisa jadi sombong, ya itu bisa jadi dosa, nggak boleh. Termantap. Tapi kalau kita percaya diri itu artinya kita tidak minder, tidak merasa diri kita tidak bisa, ya, tetap atau kita merasa diri terpuruk. Artinya ketika kita percaya diri itu kita yakin bahwa kita itu bisa. Ya, yang tadinya kita malu, yang tadinya kita gemetar berada di depan, atau kita pucat, atau kita pingsan di depan ketika melakukan public speaking, ya, bisa pingsan gitu. Itu kan bisa dilawan. Percaya diri itu bisa kita latih. Ya. Tadinya juga bapak sama, ya. Tadi namun ketika tadi kan nah ini curhat dulu biar kalian juga biar lebih baik dari bapaknya, biar lebih baik lagi. Dulu juga bapak ketika sukarep itu langsung kieunya tremor. Jadi ayah gerakan. Bukan nama pertama kali dipanggil oke pasti pucat, ya. Wajah kita itu berbeda pas ketika tampil di depan itu. Ayah pucat, ayah soak. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita itu hilang. Karena rasa takut tadi. Sebenarnya di setiap manusia itu ada, ya, rasa takut. Tapi kita harus melawannya, ya. Rasa takut, rasa malu yang tidak baik itu harus dilawan, ya. Karena kalau kita percaya diri, nih, bagus banget, ya, percaya diri itu bisa menolong banyak orang. Ya, kalau kita banyak ilmu tapi tidak percaya diri, tapi tidak bisa menularkan kepada orang lain, itu sayang sekali, ya. Tapi kalau kita punya sedikit ilmu, punya sedikit pengalaman yang bagus, dibagikan ke orang lain dengan kita tidak malu di depan orang banyak atau kita tidak berlebihan berpercaya dirinya, itu akan bermanfaat untuk banyak orang, ya. Jadi percaya diri, ulah minder, ya. Setiap orang pasti punya kekurangan, tapi kekurangan itu kita harus perbaiki, ya. Rasa takut itu harus dilawan, rasa malu juga harus dilawan. Kecuali malu, kita harus juga punya malu, rasa malu, ya. Kalau kita pendosa, kalau kita penjahat, kita harus malu, ya. Kalau untuk kebenaran, kalau untuk kebaikan, kita jangan pernah malu, ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sekali menginspirasi. Kriza, ibu mau nanya deh ke satu lagi. Khutbah Jumat. Apa sih yang bisa rasakan setelah membaca Piki Gaul itu? Apakah ada rasa aku tuh diapalain nama gitu? Coba. Terus ada rasa ingin berubah atau gimana? Kaget nggak sih baca buku itu? Ya kaget. Ada di sini satu bab yang menjelaskan tentang cinta. Oh, ada cinta. Cinta? Gimana Ini masalah cinta tadi. Senang. Masalah cinta itu masalah yang menyenangkan. Cinta mah dalam ini masalah yang cinta kalau jenis. Iya. Jadi cinta yang di sini disebutkan gak apa-apa cinta, tapi kalau diungkapkan ke orangnya itu dipendamanya. Aku ini pernah ini. Jadi itu mau menceritakan cinta ke lawan jenis gitu. Mana? Bumi? Jadi nggak apa-apa. Itu kan untuk siapa sih bukunya? Untuk anak-anak atau untuk orang dewasa? Oh, Iya lah, remaja ya. Ya. Untuk remaja mungkin kalau kita memiliki rasa cinta atau tertarik, sebaiknya kalau menurut buku ini
menurut penulisnya kita sebaiknya menahan dulu perasaan itu, jangan dulu diungkapkan, atau simpan dulu dalam doanya. Misalkan ada yang tertarik satu sama lain, berdoa saja, ya berdoa saja dulu. Insya Allah nanti juga ada yang terbaik. Selipkan di dalam Malam maaf, selipkan dalam doa. di sepertiga malam ya. Dan tuliskan di buku catatan. Tikung di sepertiga malam. Ada Sena. Tapi nanti kalau sudah dewasa mah, ya kita ada cara-cara untuk mencintai lawan jenis kita, Nanti ya. bisa kursus ke Ada caranya, ada cara yang baik dan halal, ya. Jadi bukan cara cowboy, ya. Pasti kebanyakan dulu kita memakai pikir cowboy, ya. Orang zaman dulu, karena belum saya dulunya cara gaul. dipadukan. Sebelum hanya kerjaan kuliah masih kene cara cowboy, ya. Setelah lulus kuliah, saya pelajari bagaimana sih cara yang baik untuk kita mencintai atau menemukan pasangan kita. Nah, ya kenapa ya? Curhat baik dengan Maka nggak apa-apa. Dulu teh bahwa biasanya menggunakan trik-trik laki-laki yang sakti loh, punya laki-laki yang sakti untuk meraih perempuan, ya. Tapi teh gitu, ya. Tapi seharusnya dia mempelajari bagaimana sih cara Islam, ya, atau pandangan Islam tentang hal tersebut. Nah, makanya saya mulai mempelajari tentang bagaimana cara ta'aruf, ya, terus ada juga hitbah, terus nikahnya kan itu. Nah, oke, nanti kalian bisa tempuh jalan itu, ya. Terus kalian kalau ya khusus kalau perempuan bisa biasanya hanya menunggu, misalnya hanya menunggu. Nah, itu tidak, sebenarnya tidak, karena sudah dicontohkan oleh ibu kita Siti Khadijah, ya. Tapi dia sudah ada caranya, ya. Kalau kita resep kalau lagi misalnya Tapi kadang progresif, ya. Bu. Nah, itu kita harus menggunakan perantara, ya, kak bapak, kak keluarga, atau kasahan orang dipercaya kita, ya. Bapak bikin resep lah, curhat ke keluarga kita, ya. Terus nanti keluarga kita akan mengawasi si orang itu, ya. Tinggal di kumaha Allah kena, tinggal di agama, kumaha keseharian anaknya pribadi, keturunan anak, terus empat kriteria itu, ya. Kecerdasan, kegantengannya, makanya. Terus kedua, kumaha pengaturan hartana. Terus katilu, kumaha keturunan anak, keluargana apakah keluarga baik-baik atau keluarga penjahat, ya, dan lain-lain. Terus agama anak terakhir, ya, tinggal lihat anak akhlakna, ya. Itu statusnya dipantau keluarga orang, namanya oh iya cocok. Nah, gitu. Keluarga kita teh baru mengajukan kepada si keluarga si calon laki-laki ini, ya, calon suami kurang, ya. Itu caranya kita selesai bicara, ya. Oke, bukan Ustaz Oki yang menginspirasi kita sebagai remaja how to love apa ya? Bagaimana kita belajar mencintai dengan apa ya? Cara yang Elegant. baik. How to love elegant. Ya. Oke, bisa ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi? Oke, Jelas ya, udah jelas. silakan tutup Firza. Waalaikumsalam. Next. Yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Gerakan literasi Alamin. Membaca kawannya. Yes. Di sini saya akan meliput buku yang berjudul Pintunya Menara Azan. Tidak nyari. Alasan saya membaca buku ini karena judulnya sangat menarik. Lalu saya penasaran dengan alur cerita dalam buku ini. Isi buku ini menceritakan seorang agen rahasia Hindia Belanda
yaitu Adrian Devries, diperintahkan untuk menyelidiki sebab musabab kerusuhan Cilegon 9 Juli 1888. Josephine, gadis Indo yang cantik, berhasil lolos dari serbuan laskar santri dan petani. Cory dan Kriken, gadis muda ini datang dari Batavia ke Cilegon untuk memastikan ibu tirinya tewas dalam kerusuhan Cilegon yang dipimpin Haji Tubagus Ismail, agar dia bisa mewarisi seluruh harta keluarganya. Ketiganya bertemu di Cilegon dalam situasi porak-poranda, penuh kebohongan, kepura-puraan, dan pemutar-balikan fakta. Dan di tengah kesibukan misi dan tugas, cinta pun bersemi di antara mereka bertiga. Hikmah yang saya dapat setelah membaca buku ini, kita harus terus kuat untuk menghadapi apapun cobaannya, karena Tuhan tahu kita kuat untuk menghadapi cobaan yang telah diberikan kepada kita. Sudah. Ya? Jangan berhati. Kita akan kuat dengan cobaan yang diberikan Allah. Ini bagus tuh. Tanya coba. Suka beda. Menurut Hakim sendiri, cobaan terbesar selama jadi pengurus apa? Soal Semua ya apa weh pokoknya awas. Yang paling terberat ya. cobaan yang terberat selama Paling jadi berat apa? Berat Bu. Berat tuh, berat buku mah tuh. Beratnya gimana? Apa yang ya? terjadi? Apa yang menjadi beratnya apa? langsung perhatiin aja. Silakan ketuanya. Saya Bapaknya jujur. ya, bapaknya. Yes. Kepada Apa panas, apa panas? Pada jaket. Masuk. Hal yang memberatkan Naon mati jadi berat ini. Jadi Hakim ketika baca, Ya, terus tapi suka nulis. Harus termotivasi dong, Kim. Ya, semangat. Ya, baca memang sih kok yang prosesnya tidak ada yang instan. Kadang-kadang Hakim sama nulis memang kamu 2000 bayar. Kenapa? Orang lainnya pun juga kan kamu harus membaca kan. Minimal menceritakan. Maka kalau dianggap beban maka capek. Maka ikuti prosesnya dengan enak. dengan terus nanti ikhlas. Jadi Semangat, Kim. Ngeri kayaknya ke yang guru-guru memberatkan ya. nanti kayak dia itu yang memberatkan Beratkan ya, nanti Rindu. dikasih motivasi biar orang yang baca Ya, biar itu berjaya. tidak suka baca Tahan rindu. tapi Hakim sudah bagus katanya jujur. Terus kedua dia suka menulis. Nah ketika kita menulis sebenarnya kita itu harus banyak pembendaharaan ya. Pasti setiap penulis yang bagus adalah pembaca juga ya. Model si siapa penulis laskar pelangi itu Andrea Hinata. dia itu penulis lagi jago, bukunya karyanya banyak, tapi dia teh adalah seorang pembaca yang ulung juga, karena kalau seorang penulis tanpa referensi, dia tanpa membaca, tanpa belajar, dia tidak akan banyak yang ditulis ya. Tapi ketika dia belajar, ketika dia banyak membaca, pasti karyanya itu lebih kaya ya, pikirannya lebih kaya, dan pasti karyanya juga lebih baik, lebih bagus. Nah, Hakim keserasep menulis, Pasti sebaca. panitia sama tambahan pemaca. Tambahan Ya, resep maca. soalnya resep maca mah menambah kosakata kita. Yang kosakata di dalam otak kita tidak terbatas ya. Kapasitasnya itu tidak terhitung ya. Makanya ketika kita rajin baca, banyak baca itu lebih banyak yang kita ingat, itu otak itu lebih bagus ya, lebih banyak lebih terlatih ya. Jadi ketika berbicara atau ketika menulisnya bisa lebih banyak yang kita tulis ya. Ketika bicara kita lebih banyak yang dibicarakan gitu ya. Ketika kita rajin belajar atau Pak Dery, rajin membaca. ada yang bertanya? Pak Dery bisa membaca pikiran orang. Jadi untuk Hakim terus semangat ya. Jadikan motivasi ya. Insya Allah ya teh bakal bermanfaat kamu di masa depan ya. Bagi semua juga. Yeay.
materi yang penuh makna hiperbola. Terakhir, Rizky Melati. Iya, Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Gentra. Gerakan literasi alami membuka cakrawala dunia. Yes. Materi jadi gue Review buku. Judul buku Menjadi Guru Kreatif. Guru adalah pendidik. Mengarang Kristiawati, gambar halaman 58 halaman, dan nama saya Rizky Wanti. Alasan tertarik dengan sampul dan judul buku, menambah wawasan dan motivasi. Isi buku, guru memegang peran penting dalam perkembangan anak. Tidak ada seorang tokoh pun di dunia ini yang berhasil tanpa peran serta seorang guru. Yang disebut dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarang, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidik usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seorang guru itu dapat menjadikan mereka sebagai generasi yang hebat dan mampu menjadi generasi rahmatan lil alamin. Sebagai pendidik, orang tua, guru, dan kita harus bekerja sama agar anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Ciri-ciri guru yang kreatif: 1. Fleksibel. Dibutuhkan guru yang tidak kaku, luas, dan dapat memahami kondisi anak didik. 2. Optimis. 3. Respek. 4. Cekatan. 5. Humoris, dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa cintalah yang akan menyatakan hubungan antara guru dan murid. Amanat. Hormati dan hargai seorang guru, walaupun guru itu umurnya di bawah dari umur kita. Menyapa guru dan mencium tangannya. Dan jika ingin menjadi guru, jadilah guru yang kreatif. Nah, ini sebenarnya buku ini cocok untuk dibaca oleh ibu bapak guru ya. Terus ini juga ya bagi calon-calon guru, nanti kalian siapa tahu ada yang tertarik menjadi guru ya, bisa juga buku baca buku ini ya. Rizky bertanya, Silakan. Rizky, guru menurut kamu, guru seperti apakah yang kamu idolakan? Guru seperti apa? Guru seperti apa yang kamu idolakan, yang kamu harapkan gitu ya? Bukan siapa, Bukan siapa, bukan. seperti Seperti apa? Ini biar ibu sendiri. Guru yang saya mau itu Yang belajarnya diselingi bercanda, atau bukan? jangan banyak tugas dan PR. Versi kamu aja. Sok, 15 menit lagi kamu buat. Ayo. Yang diidolakan. Yang pasti Yang disenang. Seperti Saya apa? guru yang tidak terlalu banyak aturan. yang muda, yang tua. Punya masing Itu mudah dan Ayo Rizky dijawab. Dijawab Ki. Ayo, Ki. Apa? Yang nggak pilih kasih. Gak pilih kasih. Terima kasih Rizky, itu ibu. Pilih kasih. Aku lagi. ya pilih Pilih kasihnya gimana? Yang ramah, Apa yang sama yang pintar sama yang kurang pintar, atau Yang kumaha cantik, pilih atau yang kasih kaya, yang dari membedakan. diri teh? atau yang nyuruh teh tadi Gak pandang bulu berarti. Ya, ada bedakan. yang kayak bulu harus dibuka. Oh, tidak membeda-bedakan siapapun sama. Diperlakukan sesuai dengan ya. Jadi ingat ya guru alamin, jangan Pilih pilih kasih. kasih. Kalau gue tadi pilih kasihnya, harus perlakukan murid kan harus pilih. sesuai dengan kemampuannya ya. Kita harus mengerti kata tadi di buku itu, kita harus mengerti setiap murid, setiap anak kita itu tidak sama ya. Ini untuk guru-guru sebenarnya. Setiap orang tidak sama, tapi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, dan itu tugas kita itu harus kreatif ya, harus menggali apa yang sebenarnya ada yang terpendam di dalam
anak-anak kita itu ya sebenarnya ini untuk kita Sore ayo makali ngali. terus nanti ada lagi Ada pertanyaan lagi? Bertanya, sok. Firza, Azga, siapa? Fahri. Iya. Ya, Bahri. Nah, Fahri bertanya Fahri. Guru idola. Guru idola siapa kan? Kak Dery, guru idola. Tepuk tangan kepada Dery. Akhir ada Hakim, yang ditanya. biasanya hakim. Cita. tadi apa saja sih kriterianya guru-guru yang Nih, gitu? Rizky, bertanya. Kan tadi di reviewnya ada setiap guru itu apa harus punya gaya atau pembicaraan yang humoris. Nah, humoris itu menurut Rizky gimana gitu? Gimana gitu humoris kayak? Ayah tuh guru anu jenuh belajar tadi. Lempeng, we. Banyak. Nah, Si Paramat dulu. gimana? Menurut Abi Ya. Ya, humoris teh. Ayo nu segera ibu tapi panur sebenarnya di kami ngejelaskan nanti di selingkuh Ngobrol, teu fokus karena materi misalkan gitu nya. bisa yang pakai gitu teh pokok deui. Tanggal tidak kreatif Perlu pakai sisirahan. Udah? Udah lagi? Naya? Sudah? Abi mau diajak ke Rizky. Bu Rizky, Itu tadi pertanyaan dari Pak Uli apa? kriteria anu disebut guru kreatif itu dari guru anu ideal teh nu bagus ini biar diingat oleh semua guru yang ada di sini minimal. satu fleksibel, Fleksibel, 2 optimis, 3 respect, respect, 4 cekatan, cekatan, Aku pipisan ya. 5 humoris. Respect contohnya cuma respect. menghargai. 5 humoris. Humoris. Oh, 5 bisa. 5. Ini itu pernah Oh, di serat 5. Buka hijina tadi teh. Fleksibel teh sehingga naon. Jadi ya sehingga tadi bisa menyesuaikan. Jadi guru, Bisa teman. bisa menyesuaikan, bisa mengerti keadaan ya. Terus Nadanya nggak mau belajar ya bayangin optimis ya, Apa yang mau belajar di optimis. Jadi harus yakin tidak pantang menyerah. anak-anak pasti Tidak bisa. pantang menyerah, Pantang menyerah. Jangan pakai tidak. Pantang menyerah. Terus Jadi optimisnya optimis bakal budak nanti bakal bisa. Erek budak kaya, erek teu aya, erek gimana apapun keadaannya. pemikiran namanya. Lamun budak kaya malah jalan terus. Tapi minimal hadir, ada gerangan gitu. Minimal ada beberapa gitu. Kejar bangku gitu. Respectnya jadi harus punya respect Menghargai, penghargaan ya, jadi penghargaan kamu dapatnya menghargai. Ya reward. ya. Kita ya respect atau Ras, rasa nanti yang humoris ya. cekatan ya, Katakan cekatan Enak buku enak. jangan gugur Atau bubur. Oh iya benar. ya Ya ada bel langsung masuk, bel keluar langsung kalau gimana? Nilai Ya bel langsung masuk. Oh, memberikan tugas. Itu cekatan mah. artinya si gurunya itu tidak lambat, tidak cimpeu, Tidak cicing wadah kursi. telimpe cenah Kamu kopi kan muter wae di kelas. jadi si guru teh memang aktif terus terlambatnya terlambatnya maksudnya si lincahnya tina penyampaianana ya tina materina oge tersampaikan dengan baiknya jadi itu lambat gitu Ya, terakhir humoris teh ya jadi artinya teu tegang di kelas teh nya teu tegang teu pikasieun mungkin pikasieun teh ya jadi ya
hanya beberapa karakter sih guru teh, tapi ya untuk kreatif mah, untuk yang masuk kriteria kreatif menurut buku ini salah satunya harus ada sensasi humor ya, jadi mencairkan suasana di kelas gitu. Jadi supaya baru dapet tes wah ke materi buku gitu. Cukup. Ya luar biasa materinya, sangat menarik sekali. Tadi ada yang tentang siswa ya, fikih tentang ya kehidupan remaja, ada penculik, ada tadi ada Naruto, ada tokoh khayalan, tapi itu tetap ada akhlaknya, ada penanganan fitnah segala macam, tadinya ada pesan moral yang baik dan lain-lain. Terus Oke, terima kasih. Masya Allah, polinter semua ya anak-anak GLS. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Gentra. Gerakan literasi alami membuka cakrawala dunia. Yes, yes, yes. Terima kasih atas partisipasi anak-anak dan para pembimbing GLS yang telah hadir dalam diskusi bulan Agustus ini. Next September kita bisa berdiskusi kembali, ingat di akhir bulan. Terima kasih. Salam literasi.